잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhia dengan NIM 123105152, kelas 2E PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya sumber-sumber pendidikan Islam bagi diri saya sendiri. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan khususnya bagi kita calon pendidik. Baik, di sini saya akan membacakan poin-poin penting tentang pentingnya sumber pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada panduan hidup. Jadi, Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama dalam pendidikan Islam yang memberikan panduan komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan, mulai dari etika, moral, ibadah, hingga hubungan sosial. Ini membantu individu menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada pembentukan karakter. Nah, pengembangan karakter yang kuat dan moral yang baik ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Kita sebagai calon pendidik mengintegrasikan nilai-nilai yang sangat penting untuk menjalani teladan bagi siswa. Yang ketiga ada peningkatan pengetahuan agama. Nah, memahami sumber-sumber pendidikan Islam memungkinkan kita sebagai calon pendidik untuk memilih pengetahuan yang mendalam tentang agama. Ini penting untuk menjawab pertanyaan siswa dengan tepat dan memberikan bimbingan yang benar dalam hal-hal agama. Yang keempat, ada metodologi pengajaran. Pendidikan Islam juga menyediakan metodologi dan pendekatan khusus dalam mengajar. Misalnya metode menghafal, metode diskusi, dan metode tanya jawab yang efektif dalam mengajar tentang materi agama. Yang kelima ada pembentukan identitas dan budaya. Sumber-sumber pendidikan Islam membantu dalam pembentukan identitas dan budaya Islam. Nah, ini penting untuk melestarikan warisan dan tradisi Islam di kalangan generasi muda untuk memastikan mereka tetap terhubung dengan akar budaya dan agama mereka. Nah, yang keenam ada pengembangan spiritual. Jadi, pendidikan Islam ini tidak hanya fokus pada aspek intelektual saja, tetapi juga pengembangan spiritual. Nah, ini melibatkan pemahaman dan praktek ibadah yang benar dan yang membantu individu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kehidupan di muka bumi ini yang penuh berkah. Yang ketujuh, etos kerja dan profesionalisme. Jadi, sumber-sumber pendidikan Islam juga mengajarkan etos kerja yang tinggi dan profesionalisme. Prinsip-prinsip seperti amanah, ikhlas, dan kerja keras sangat relevan dalam konteks profesional, termasuk dalam dunia pendidikan. Terus yang kedelapan ada kontribusi sosial. Nah, Islam menekankan pentingnya kontribusi terhadap masyarakat. Sebagai calon pendidik, memahami dan mengamalkan ajaran ini dapat membantu dalam mendidik siswa untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat mereka. Yang kesembilan ada resolusi konflik dan toleransi. Jadi, sumber-sumber pendidikan Islam memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan
konflik secara damai dan hidup berdampingan dengan toleransi. Nah, ini penting dalam lingkungan pendidikan yang multikultural dan pluralistik. Yang ke-10 ada persiapan untuk akhirat. Jadi, pendidikan Islam juga berfokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat, yang memberikan perspektif yang lebih luas tentang tujuan hidup di dunia, mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berorientasi pada akhirat. Sebagai calon pendidik, mempelajari dan mengamalkan sumber-sumber pendidikan Islam tidak hanya membantu dalam pengembangan pribadi saja, tetapi juga dalam menjalankan tugas profesional dengan lebih efektif dan bermakna. Nah, ini membantu landasan seperti moral, spiritual, dan etika yang kuat sesuai esensial dalam mendidik generasi muda. Nah, yang terakhir ada kompetensi dalam menghadapi tantangan modern. Pendidikan Islam yang berakar pada sumber-sumber autentik memungkinkan pendidik untuk membekali semua murid dengan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan modern, seperti isu-isu moral, sosial, etika yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Secara keseluruhan, sumber-sumber pendidikan Islam memberikan pondasi yang kuat dan komprehensif bagi seorang pendidik untuk membentuk individu yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di dunia modern dengan iman yang kokoh dan nilai-nilai Islam yang luhur. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.